Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita akan belajar tajwid secara kilat. Kita akan mulai dari hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun, nun yang berharokat sukun, atau tanwin, fathaten, kasraten, dopaten. Apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, ini nanti ada 5 hukum tajwidnya. Yang pertama adalah idhar halqi. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Yang keempat adalah iqlab. Dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Kita akan bahas satu persatu secara cepat beserta contoh-contohnya. Yang pertama adalah idhar halqi. Idhar halqi secara terjemahan, idhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Jadi idhar halqi artinya jelas dan tenggorokan. Secara definisi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, huruf yang tempat keluarnya itu adalah tenggorokan, ada 6 hurufnya. Yang pertama adalah alif atau hamzah, kemudian ha, kemudian kha, selanjutnya adalah ain, kemudian ghain, dan yang terakhir adalah ha. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf halqi yang 6 ini, alif, ha, kha, ain, ghain, ha ini, maka cara membacanya harus jelas. Nun sukun atau tanwinnya ini dibaca jelas. Kita akan memberikan contoh bagaimana bacaan idhar halqi apabila bertemu dengan salah satu dari huruf yang 6 ini. Mudah kan? Ini bacaan idhar halqi. Kita akan lihat contohnya. Yang pertama, man amana billah. Ya, man'a ini adalah nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif, maka ini disebut idhar halqi. Cara membacanya dibaca jelas nunnya. Jadi man amana billah. Kemudian contoh yang kedua, man ayyamin ukhar. Man ayyamin ukhar. Ada 2 bacaan idhar kalau kita lihat pada penggalan ayat ini. Man a, ini dibaca jelas man a. Tidak boleh ditahan terlalu lama. Man a, salah. Yang benar adalah man a. Man a, nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif, di sini dibaca idhar, dijelaskan. Yang kedua, min ukhur, tanwin kasroten bertemu dengan hamzah, ya, di sini juga dibaca idhar jelas, tidak boleh ditahan, tidak boleh dibaca min ukhur, ini yang salah. Yang betul adalah min ukhur. Contoh berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ha. Nah, di dalam ketentuan sebelumnya, huruf yang kedua adalah setelah bertemu dengan alif adalah bertemu dengan ha. Nun sukun bertemu dengan ha ini dibaca idhar sehingga nunnya harus dibaca jelas. Fasalli li rabbika
rabbika wanhar. Nah, ini contoh selanjutnya bisa kita lihat di sini. Wallahu ghafurun halim. Run ha, tanwin domaten bertemu dengan huruf ha, maka dibaca idhar halki. Cara membacanya harus dijelaskan. Wallahu ghafurun halim. Run halim, dibaca jelas, tidak boleh ditahan. Ghafurun halim, ini bacaan yang salah. Selanjutnya adalah wa ma taf'alu min khair. Min khair, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf kha, maka cara membacanya dijelaskan. Ini adalah bacaan idhar halqi. Min khair, jadi mudah cara membacanya. Kita akan lanjut kepada contoh yang berikutnya. Yauma idzin khashi'ah. Nah, bisa kita lihat di sini tanwin kasrotain bertemu dengan huruf kha, maka dia dibaca idhar halqi sehingga membacanya harus dijelaskan. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Ya. Kita akan lanjut pada contoh idhar halqi yang selanjutnya. An'amta 'alaihim. Dari sini kita bisa lihat mana nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf halqi. Ternyata ada di bagian yang paling depan. An'am. An'am, nun sukun bertemu dengan ain, maka ini harus dibaca jelas. An'amta 'alaihim. Kemudian selanjutnya wallahu sami'un 'alim. Nah, dari lafadz ini bisa kita cari mana yang dibaca idhar halqi. Ternyata di sini dhammatain bertemu dengan ain, maka aunnya harus dibaca jelas. Wallahu sami'un alim. Jangan sampai ditahan. Yang salah bacaannya adalah sami'un alim. Tidak boleh dibaca seperti itu, harus dijelaskan. Contoh selanjutnya, min ghillin ikhwana. Min ghillin ikhwana. Min ghi. Nah, perhatikan ini bacaan idhar halqi. Jelaskan minnya. Karena nun sukun bertemu dengan ghain ghi. Yang berikutnya lin i. Nah, ini juga bacaan idhar halqi, tanwin kasrotain bertemu dengan hamzah atau alif. Maka ini harus dibaca jelas. Contoh selanjutnya, wa rabbun ghafur. Wa rabbun ghafur. Bun gho. Nah, perhatikan dari bacaan lafadz ini bisa kita lihat tanwin dhammatain bertemu dengan ghain, maka ini juga harus dibaca idhar halqi. Cara membacanya dijelaskan. Wa rabbun ghafur. Selanjutnya kita juga akan membaca contoh bacaan idhar halqi untuk yang bertemu dengan huruf ha. Perhatikan ini. Fama lahu min had. Min had. Minha. Nun sukun bertemu dengan ha, maka harus dibaca jelas nunnya. Min had. Dan contoh yang terakhir idhar halqi ini ada pada lafadz sebagai berikut.
ala syafa jurufin har. Jurufin har. Nah, mana bacaan idhar halqinya bisa kita lihat di sini. Tanwin kasrotain bertemu dengan ha di dalam lafadz ini, maka ini dibaca idhar halqi. Cara membacanya dijelaskan. Yang salah adalah jurufin har. Yang betul adalah jurufin har. Ini yang betul. Baik para sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah belajar bacaan tajwid secara kilat. Nah, ini lafadz idhar halqi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.